wahjuruhunna fil madajid. Pisahkan. Apa? Tempat tidur itu yang kedua. Ketiga apa? Tidur. Kalau enggak juga ya dipukul. Cuman bukan pukulan kayak jepung gitu ya. Itu langsung tewas di tempat. Ini yang KDRT itu ya. Bukan itu. Sama kayak anak-anak. Anak-anak boleh dipukul nggak? Boleh dipukul. Kalau memang saatnya boleh dipukul 10 tahun hijriah ke atas. Cuman pukulnya di mana? Pukulnya di sini. Lutut ke bawah. Boleh. Dan mukulnya juga boleh lutut ke bawah. Mukul sekuat-kuatnya enggak juga ya kan ya. Pukulan darut ta'dib, pukulan yang mendidik. Itu kalau enggak juga. Cuman catatan dari Allah apa? Ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika seorang perempuan menikah dengan laki-laki, laki-lakinya menjadi suami, suaminya itu bukan Tuhan. Di mana ketaatannya itu dalam segala hal, bukan. Ini suami harus tahu ini. Nanti di ayat terakhir diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa suami-suami itu ternyata banyak zolimnya. Karena kayak Tuhan ya. Pokoknya kamu harus taat, jangan keluar. Ini. Padahal kata ulama, walati nusuzahunna. Nusus itu apa? Nusus itu adalah perkara-perkara perintah-perintah suami, ya, layanan-layanan kepada suami dalam konteks rumah tangga. Saya mau berjima, layani. Saya mau kopi, buat. Saya mau minum, buat. Urus itu anak pipisnya, itu nusus. Itu perintah-perintah. Nah, perempuan yang tidak taat dalam konteks ini itu namanya nusus. Nusus itu adalah pembangkangan ketidaktaatan seorang perempuan istri kepada suami dalam perintah-perintah dia sebagai suami. Bukan segalanya. Contoh begini. Ayah, manggilnya saya biasanya ayah, ibu mau pengajian. Kata ayahnya begini, sudah pokoknya di dalam rumah. Nah itu nggak boleh. Itu ada hubungannya dengan kehidupan suami istri. Kecuali begini, jangan mah, ini anak mau jima ini. Nah itu boleh itu. Tapi kalau misalnya nggak ada alasan berjima, nggak ada alasan apa-apa kemudian melarang, itu bukan nusus. Nah disinilah seringnya kezoliman suami kepada istri itu terjadi. Kenapa? Suami nggak paham nusus itu apa. Ya hitung aja itu dosa suami kepada istri. Kenapa? Istri juga manusia. Jadi ketaatan seorang istri kepada suami itu ketaatan dia sebagai istri, bukan hamba kepada Tuhan. Paham ya? Bukan seperti hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi ketaatannya kepada suami. Karena itu pembangkangannya itu spesial, namanya nusus. Nusus itu adalah pembangkangan istri kepada suami dalam konteks kehidupan suami istri, bukan dalam segala hal. Nah, karena itu di sini Allah mengingatkan kepada laki-laki lagi. Fa in aqnakum fala tabghu alaihinna sabila. Apabila istri-istri kamu sudah mentaati kalian, sudah memenuhi apa yang kalian inginkan, fala tabghu alaihinna sabila. Tidak ada pintu sekecil pun, tidak ada peluang sedikit pun bagi kalian untuk menghalangi mereka, zolim kepada mereka. Enggak. Artinya apa? Kalau kita menghalangi mereka, kita yang berdosa. Contoh misalnya, istri, saya mau berdakwah, kemudian istrinya bilang, jangan. Nah itu nggak bisa seperti itu. Mengapa? Karena dakwah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, nggak ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Kecuali kalau misalnya suaminya bilang, aduh jangan dulu nih, ayah pengen sekali untuk berjima misalnya. Allah mengingatkan, fa'in ata'anakum fala tabghu alaihinna
sabila. Innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah yang Maha Tinggi. Allah Maha Besar. Artinya Bapak Ibu boleh baca di Al-Quran. Saya menyarankan baca surat Al-Baqarah di juz kedua ataupun sepanjang surat An-Nisa. Bedanya surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, Ali Imran dengan An-Nisa. Allah itu sering sekali di dalam surat An-Nisa itu menggunakan huruf-huruf penegas inna. Kalau misalnya kalau dalam Ali Imran wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu aliyan khabira. Kana. Tapi kalau dalam surat An-Nisa innallaha kana, innallaha itu. Dan yang sering digunakan lagi di surat An-Nisa adalah azizan hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Untuk menegaskan kamu manusia laki-laki, ini ketetapanku, aku yang maha perkasa, aku yang maha bijaksana, bukan kamu. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan. 5 menit lagi ya. Jadi seperti itu tugas, posisi dan tugas suami dan istri. Jadi suami dan istri mestinya seperti sahabat. Kenapa? Karena ternyata istri itu tugasnya bukan hanya di rumah, dia punya tugas di luar rumah. Suami punya tugas di dalam rumah, punya tugas di luar rumah, apalagi bekerja di luar rumah misalnya kan ya. Di dalam rumah juga punya tugas. Perempuan tugasnya ada di rumah banyak, di luar rumah punya tugas enggak? Punya kewajiban tidak? Punya. Yang menugaskan siapa? Bukan suami, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah Allah menggunakan kata nusus. Bukan dalam semua aturan. Seolah-olah kemudian suami adalah Tuhan. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Singkatnya, disingkat saja supaya cepat. Saya langsung saja ke bawah. Imam Malik rahimahullah wajhah menjelaskan bahwasanya ku anfusakum ini artinya adalah didik mereka, didik istri-istri dan anak-anak kalian. Ajarkan mereka itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu sebagai istri yang punya tugas di dalam rumah, ilmu perempuan yang punya tugas di dalam rumah dan di luar rumah. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang suami sudah bisa mendidik? Sudah bisa tak? Sudah bisa? Belum terus. Yang merasa bisa? Yang merasa bisa? Saya saja tidak angkat tangan. Saya merasa tidak bisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendidik istri? Ini penting nih. Bagaimana cara kita mendidik istri? Dan bagaimana cara mendidik istri? Ya, cari ilmunya. Kita belajar sendiri gitu, atau kita yang belajar?